adalah ingin membuat semua perempuan sekali lagi berani pergi ke dokter, gitu ya. Jangan pergi ke dukun. Iya. Habis itu temen saya nyuruh. Iya benar, karena kalau ada penyakit di perempuan itu adalah penyakit medis, bukan mistis. Jadi dukun. Betul. Iya bener juga. Tapi kalau yang kayak misalnya Tunggu. Tumben Aida cantik. sama dokter Karolin. Jadi kalau misalnya nanti mau periksa kan langsung. Ya kan? Kalau pakai celana susah. Oh iya betul Iya kan, dokter betul ya? betul pinter. Dokter, gitu tapi ya. saya mau nanya, ini mistis atau apa ya? Kalau lagi haid itu makannya banyak, pengen makan berlebihan itu mistis kali ya? Itu mitos sebetulnya. Mitos. Oh, bukan karena sebetulnya nggak ada kesurupan ya? hubungannya lagi mens dengan nafsu makan. Emang dari sono kali nafsu makannya banyak. Jadi alasan lah. Kali Masa dia bilang kalau makanku semakin banyak, jangan-jangan aku kesurupan. Makanya saya bilang Aku ini kedukun. mitos apa mistis? Iya. Nah ini juga ya, lihat nih, kita lihat foto-fotonya Dokter Karolin. Jadi Dokter Karolin ini ngebantu program bayi untuk bayi tabung lah ya, begitu ya? Ya, bayi tabung, ada. inseminasi. Iya. Ini aku Ini habis periksa. dipasmir ya? Iya. Nanti saya mau tanya nih pasmir nih. Tanya aja. Ya kira-kira kalau di pasmir itu hanya untuk nyonya apa nona juga? Pasmir itu untuk nyonya Oh, atau nyonya. nona yang sudah sexually aktif. Oh. Jadi akses ke vagina sudah bisa karena itu membuka vagina dan menampilkan mulut rahim. Karena pap smear itu pulasan yang diambil dari mulut rahim untuk deteksi dini kanker mulut rahim. Karena gini, saya pernah dengar gitu Takut kalau sakit? ibu-ibu enggak, bukan takut sakit aja, takut menimbulkan katanya kanker. Malah kalau dipasmir malah tadinya kagak kanker jadi kanker gua. Waduh, gitu. itu mah nggak bener banget dong. Oh, jangan salah ya. Justru kita pap smear tujuannya untuk mendapatkan lesi prakanker. Kalau bisa belum jadi kanker udah kita tangkap duluan. Tingkat kesembuhannya 100% kalau kita tangkap dalam bentuk lesi prakanker. Kalau udah jadi kanker udah susah. Benar, jadi sebenarnya nih ya Dokter Karolin, ibu-ibu tuh ada dua. Pertama takut, yang kedua malu. Betul apa enggak? Beda kalau misalnya lagi hamil, terus kan begini kebuka kakinya kan ya emang lagi hamil mesti diperiksa ya begitu. Tapi kalau lagi nggak hamil, tiba-tiba suruh buka begini ya malu, begitu. Apalagi kalau nona gitu, buka dikit malu dong gitu. Aku punya tipsnya. Apa? Mau tahu nggak? Nanti masih. Tipsnya begini nih. Pergilah ke dokter kandungan dan kebidanan, jangan pakai celana panjang. Gak usah mangap, biasa aja. Iya. Ini kan saya lagi terkesima denger. Tiba-tiba ngangap, calangap bukannya. Iya, jadi pakainya tuh pakai rok. Iya. Gitu. Kalau pakai celana panjang kan bilang nih, iya silakan ibu dibuka celananya. Nah langsung deh rasa gak pakai apa-apa, iya kan? Nah tapi kalau pakai rok ada sesuatu tetap yang menutupi, barulah kita naik ke singgasananya itu. Nah gitu. Ini kalau di poliklinik saya selalu sedia kain lebar yang steril. Jadi begitu celana buka langsung tuh. Jadi selalu ini tertutupi. Oh jadi nggak usah malu ya. Nggak usah malu, santai aja, relax. Betul. Pasti kita sebagai wanita kalau datang ke dokter kandungan tuh aman dong yang dok ya. Gak bakal diceritain gitu kan ke Oh, nggak orang-orang akan. gitu Rahasia ya. medis kan. Rahasia medis itu dipegang oleh dokter. Gitu ya. Apalagi poliginekologi itu poli yang sensitif loh. Iya. Makanya asal jangan pasiennya yang bawa orang nemenin gitu ke dalam. Orang ketiga. Soalnya. Dan bawa orang ketiga. Misalnya calon suami belum nikah tapi Ngintip. calon nih diajak ke poli kandungan. Terus nanti ketahuan ada kista, ada miom. Terus tiba-tiba bubar deh. Oh, iya, Ternyata nggak calon jadi istri saya punya dikawinin kista, ya. punya miom, nanti susah hamil. Nah itu di luar tanggung jawab dokternya dong. Iya betul. Kak, banyak Ada WA nih, ada WA yang masuk nih nih. coba, Iya. coba. Coba balik lagi, coba Helga dikasih WA yang tadi. Helga teh ngobrol aja nih, iya betul. Nah ini WA dari siapa, ibu siapa? Dari Ibu Hamidah. Oh Ibu Hamidah, Ibu Hamidah nanya apa? Ayo silakan. Nggak kayak Iya. Aida. Manis-manis pengen. Suka kalau lagi haid pengennya makan banyak dan yang manis-manis. Nah, katanya. silakan. Itu mitos banget tuh. Oh, iya. Iya. Tapi kenapa itu dok? Heeh. Kalau kayak tadi Aida kan sehari-hari nggak suka makan manis, tapi begitu lagi datang Di haid, bulan kok tiba-tiba pengen manis? Bisa karena faktor hormonal.
Jadi saat kita menstruasi itu hormon-hormon sebetulnya lagi di titik yang terendah. Oke. Iya. Jadi ada istilah kita tuh craving Oh. for something. Jadi waktu mens itu mungkin karena sakit juga ya, orang pengen nyaman kan, mencari kenyamanan dari yang manis. Betul. Karena rasa manis itu memang membuat orang lebih nyaman. Ya. Nah, Katanya itu obat antara stres lain. juga bisa dari Iya. makanan manis gitu Makanya ya, Dok, orang ya? lagi stres kan ngemilnya maunya yang manis kan, es krim, coklat. Oh, Iya. ini ada dari Ibu Junita di Kebumen. Tanyanya begini, anak saya mau dong jadi seperti dokter Caroline. Gimana sih perjuangan seru dan pendidikan seorang dokter? Banyak gak yang jadi dokter ini dari perempuan? Nah, Oke, jadi kalau mau jadi dokter namanya yang Bu penting Junita Iya. Kebumen. nomor satu niatnya dulu. Iya. Ya, karena rintangannya banyak. Ya, belajarnya juga mesti penuh fokus, konsentrasi dan banyak waktu akan terluang buat belajar. Betul. Bahannya banyak. Jadi yang pertama harus niat dulu. Niat itu timbul dari kalau kita suka. Kita senang, jadi bukan paksaan, mesti dari orang tua atau tuntutan dari yang lain, kita harus jadi dokter. Jadi kita memang pengen jadi dokter. Dari sekian banyak organ tubuh, Mm-mm. kenapa kok dokter memilih Kandungan. bagian inti, Mbak, kandungan gitu? Nah, jadi waktu saya lulus dokter umum dulu, itu tuh tidak banyak dokter kebidanan dan kandungan yang perempuan. Kenapa Hampir tuh, nggak Dok? ada, hampir nggak ada. Karena kebidanan dan kandungan itu paling capek, paling stres. Jaga malam bisa 36 sampai 48 jam. Tuh. Dan kita itu waktu 2 itu hari nggak tidur. peraturannya masih kuno ya, tidak boleh hamil dulu. Iya, karena kalau kita hamil Pusing nggak lah, bisa jaga bet- malam dan bisa apalagi kalau udah punya anak mesti jaga anak bayinya kan. Nah itu jaga malam bisa nggak konsentrasi Ya. dan ya menjadi beban buat tim jaga ya. Ya, Dan itu kan ada 2 nyawa yang kita urus kan, Iya. nyawa ibu dan nyawa bayi juga. Betul. Jadi benar-benar bebannya berat. Karena itu nggak banyak perempuan yang mau masuk kebidanan dan kandungan, sedangkan itu organ perempuan. Iya. Nah panggilannya itu sebetulnya di situ. bener. Dan nggak Ah. banyak juga ya emak-emak merasa yakin, emak-emak muda ya merasa yakin kalau dokter kandungannya perempuan. Karena nggak gercep gitu loh, nggak sigap. Dianggapnya begitu kan. Kuat gitu Iya, menurutnya. karena dianggapnya perempuan, dia punya tanggung jawab yaitu keluarganya sendiri. Nah, makanya dokter Caroline tuh mendobrak itu semuanya, ngasih tahu. Nah, jenjangnya jadi nih apa aja? S1, FKUI. Dokter umum, Heeh. FKUI, saya di FKUI itu 6 tahun S1. Kemudian 6 tahun. iya 6 tahun. Spesialis kebidanan dan kandungan 3,5 sampai 4 tahun. Hitung 10 tahun. Ya. Iya. Kemudian konsultan fertility dan hormon reproduksi 2 tahun. 12 tahun. Iya. 12 tahun nggak boleh kawin dulu tuh, Dok. Waktu dulu. Iya, iya. Kemudian ke Jerman untuk diploma laparoskopi antara 1 tahun sampai 3 tahun lagi. Iya, 15 tahun. Pantesan ya dokter Caroline pinter banget. Iya, bawahnya tuh ilmu semua. Kalau orang pinter atau kebanyakan as-as apa lagi titel as-as gitu, pasti susah nyari jodohnya ya, Dok ya. Oh, enggak juga. Udah berkeluarga. Oh sudah. Udah Anak ada saya anak? udah. Anak Saya dua. soalnya ini susah banget, saya udah S3, SD, SMP, SMA. Susah banget. Iya. Gampang ya, Dok. Oh, beda Kan ya. esteller, Ini sampai esdoger. Jerman lagi ya kan. Jembatan Matraman baru. Kita main mitos sama fakta ya. Ayo, kita mainkan mitos dan fakta. Dimulai. Silakan yang pertama adalah ya. Membersihkan area kewanitaan tidak boleh memakai sabun. Bener nggak, Dok? Mitos. Yang betul gimana? Mm-mm. Yang betul harus pakai sabun justru saat Sabunnya mandi pagi sabun dan apa? mandi Sabun sore. yang Sabun spesialis apa atau- aja? Sabun apa aja? Kalau mandi 2 kali sehari kan kita mandi iya. pagi dan sore. Kalau inget, Dok. Itu sekalian habis sabungin badan nih, yang di bawah ikut dong disabuni. Gitu ya. Kalau nggak banyak kuman di situ. Iya, Oh, Ya. semprot Ya, itu. kuman dong saya. Oh iya, saya kan ini, Dok. Saya dikasih sama teman saya semprotan buat wangi-wangi gitu supaya nggak apek, nggak amis, nggak bau-bau kemana-mana. Jangan. Jangan tuh semprot- Tapi katanya semprot. pakai itu ini Emang di dalamnya jualan ikan? lebih ke parfum. Oh iya. Jualan parfum. Itu nggak boleh, perlu. Dok. Kalau kamu jaga bersih, ya
dijaga kebersihannya, sabunin, itu nggak akan bau dia sebetulnya. Oh. Iya. Masalahnya saya tuh suka keputihan dok, kadang-kadang suka gatel, kadang-kadang suka gimana gitu loh. Jadi nggak nyaman gitu, gini-gini gitu loh dok. Iya. Jadi keputihan kalau normal, dia kan bening aja tuh, tidak gatal, tidak berbau. Itu sebenarnya kalau dicebok bersih, itu akan hilang sendiri. Kecuali keputihannya gatal atau bau, Gatal, atau berwarna dia kuning, hijau, atau putih seperti kepala susu. Itu datang dong ke dokter kandungan dicek. Itu biasa karena infeksi. Besok saya ke dokter ini. Musti. Aku yang nganter kamu. Iya, soalnya kadang-kadang nih dok ya, saya kalau gini suka, ya Aida apa kabar? Baik. Aida. Ya. Satu. Sebelum lagu. Penting. Apa? Kalau mau punya anak banyak, makan aja toge yang banyak. Iya benar Gitu. Bu. Itu betul atau fakta? Itu mitos juga. Oh. Ya prinsip kita itu makan makanan sehat. Ya tidak makanan khusus tertentu harus toge gitu enggak. Ya. Toge memang Toge mengandung anan vitamin tiang. E. Tapi mau makan toge berapa banyak? Ya, Makanya sekilo sehari kuat makan toge. Tiap hari makan toge sekilo gitu ya. Nah, kalau pasmir tadi itu kira-kira buat nyonya-nyonya itu berapa bulan atau setahun sekali? setahun sekali aja cukup. Oh, setahun sekali. Setahun sekali cukup. Tapi teratur. Meletakkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obat. Manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita, kau bisa hitamkan putih, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, dan ku temukan jalan yang